Tokyo Football Lovers. Kali ini kita berjumpa lagi pada channel kesayangan kita, Prediksi History Apple. Di prediksi kali ini kita akan mencoba memprediksi 5 laga pertandingan yang akan bermain pada tanggal 25 Agustus hingga pada tanggal 26 Agustus 2021. Di mana pada 3 laga kita akan mengambil pada Liga Champions dan 2 laga berikutnya kita akan mengambil pada Piala EFL Cup Inggris. Pada pertandingan yang pertama ada klub Brøndby versus Salzburg. Jika kita melihat pemain yang absen dari kedua klub ini, di mana Brøndby harus rela kehilangan sekitar 5 pemain untuk laga ini, sedangkan untuk tim lawan ada Salzburg harus rela juga kehilangan 2 pemain pada pertandingan ini. Untuk pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Brøndby melawan Odense memperoleh nilai seri atau imbang ya teman-teman dengan skor 2-2. Dan jika kita melihat 5 pertandingan terakhir dari Brøndby meraih 2 seri dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk klub lawan ada Salzburg, di mana pertandingan terakhir dari Salzburg melawan Klagenfurt meraih kemenangan 3-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Salzburg tidak pernah menyentuh kekalahan, yang artinya selalu menang ya teman-teman. Kemudian jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana mereka hanya memiliki 1 pertemuan, di mana Salzburg bermain pada kandangnya sendiri melawan Brøndby meraih kemenangan 2-1. Nah, itu dia teman-teman mengenai pertandingan terakhir dan pertemuan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong menyarankan teman-teman semua memegang Salzburg dengan memberi 3/4 bola pada nilai ASEAN handicapnya dengan skor 1-0 dalam pertandingan ini. Nah, itu dia teman-teman untuk prediksi yang pertama. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kedua, di mana pada pertandingan yang kedua ada klub Dinamo Zagreb versus Sheriff Tiraspol. Jika kita melihat pemain yang absen pada kedua klub ini, di mana Dinamo Zagreb kehilangan 5 pemain pada pertandingan ini, sedangkan untuk klub lawan Sheriff Tiraspol tidak ada pemain yang absen, atau bisa dikatakan Sheriff Tiraspol bermain full team dalam pertandingan ini. Untuk pertandingan terakhir dari kedua klub ini kita coba bandingkan ya teman-teman, di mana pada pertandingan terakhir Dinamo Zagreb melawan Luk Zagreb meraih kemenangan 1-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Dinamo Zagreb meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk tim lawan Sheriff Tiraspol, pada pertandingan terakhir Sheriff Tiraspol meraih kemenangan 3-0 atas Dinamo Zagreb. Dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Sheriff Tiraspol meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir dari Sheriff Tiraspol melawan Dinamo Zagreb meraih kemenangan 3-0, dan untuk 5 pertemuan terakhir Sheriff Tiraspol meraih 1 kemenangan, Dinamo Zagreb meraih 4 kemenangan. Itu dia teman-teman pertemuan dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya
amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Sheriff Tiraspol dengan menahan 1/4 bola dinilai ASEAN handicapnya dengan kemungkinan skor 1-1. Nah, itu dia teman-teman untuk laga yang kedua. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang ketiga, di mana pada pertandingan yang ketiga ada klub Shakhtar versus AS Monaco. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa disimpulkan bahwa kedua tim ini akan bermain full tim pada pertandingan ini. Pada pertandingan terakhir kedua klub ini kita akan coba membandingkan, ya. Di mana pada pertandingan terakhir Shakhtar bermain di kandangnya CH Odessa meraih kemenangan dengan skor 3-0. Dan pada 5 pertandingan terakhir Shakhtar memperoleh 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan AS Monaco, pada pertandingan terakhirnya bermain di kandang sendiri melawan Lens harus rela menerima kekalahan dengan skor 0-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir AS Monaco meraih 1 kemenangan, 3 kekalahan dan 1 seri. Untuk pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertemuan terakhir dari kedua klub ini Shakhtar bermain di kandang Monaco meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan untuk 4 pertemuan terakhir dari kedua klub ini Shakhtar memperoleh 3 kemenangan dan 1 kemenangan untuk AS Monaco. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong dan menyarankan teman-teman semua memegang Shakhtar dengan menahan 1/4 bola dinilai ASEAN handicapnya dengan skor 1-0. Oke teman-teman, itu dia untuk prediksi yang ketiga. Selanjutnya kita beralih pada pertandingan yang keempat, di mana pada pertandingan yang keempat kita ke laga Piala EFL Cup Inggris. Untuk pertandingan yang keempat ada Newport versus Southampton. Dimana jika kita melihat update pemain pada kedua klub ini, Newport memiliki 1 pemain yang absen dalam pertandingan ini, sedangkan Southampton memiliki 1 pemain yang absen juga dalam pertandingan ini. Untuk pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana Newport dalam pertandingan terakhir bermain di kandang Tranmere meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Newport meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan ada Southampton. Pada pertandingan terakhir bermain di kandangnya sendiri melawan Manchester United dengan memperoleh hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Southampton meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Untuk pertemuan terakhir dari kedua klub ini teman-teman, mereka sama sekali belum pernah bertemu dan mereka akan baru dipertemukan pada tanggal 26 Agustus 2021 ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Southampton dengan memberi 3/4 bola dinilai ASEAN handicapnya dengan skor 2-1. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang keempat.
Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang terakhir atau pertandingan yang kelima ya teman-teman, di mana ada klub West Brom versus Arsenal. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, West Brom sama sekali tidak kehilangan pemain ya teman-teman, atau bisa dikatakan West Brom bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan klub lawan ada Arsenal. Arsenal kehilangan 7 pemain dalam pertandingan ini. Dan untuk pertandingan terakhir bisa kita bandingkan atau bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Pertandingan terakhir West Brom melawan Blackpool dengan skor 2-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir West Brom meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk tim lawan ada Arsenal. Pertandingan terakhir Arsenal bermain di kandangnya sendiri melawan Chelsea, harus rela menerima kekalahan dengan skor 0-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Arsenal harus menerima 4 kekalahan dan 1 kemenangan. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini. Pertemuan terakhir dari kedua klub ini, West Brom bermain di kandangnya Arsenal harus menerima kekalahan dengan skor 1-3. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari klub ini, Arsenal meraih 3 kemenangan, West Brom 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Nah, itu dia teman-teman hasil pertemuan dari kedua klub ini dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang West Brom dengan menahan setengah bola dinilai ASEAN handicapnya dengan skor 1-0. Nah, itu dia teman-teman 5 laga yang akan bermain pada tanggal 25 Agustus sampai tanggal 26 Agustus 2021. Kembali saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi biasa, bisa benar dan bisa juga salah. Jika teman-teman yakin bisa diambil, dan jika teman-teman kurang yakin, maka kembali lagi pada prediksi teman-teman sendiri. Baiklah teman-teman, itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit, dan terus ikutin video kita selanjutnya. Saya doakan teman-teman semua beruntung, dan salam olahraga.